Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Firas Nadib Muhasan. Saya dari kelas MPI 1B dengan NPM 25106311 268. Di sini saya akan mengulas dan memaparkan materi yang telah saya buat mengenai buku digital yang di dalamnya bertemakan Filsuf Muslim dari masa ke masa. Nah, di sini ada covernya yang telah saya buat. Kemudian saya juga mengutip sedikit perkataan dari Abu Hamid Al-Ghazali, yang dimana perkataan itu adalah menuntut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang-ulang ilmu adalah zikir, dan mencari ilmu adalah jihad. Nah, sebelum ke pemaparan tokoh-tokoh, di sini saya membuat kata pengantar. Puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan limpah rahmat dan karunia-Nya buku mini digital yang berjudulkan Filsuf Muslim dari masa ke masa ini dapat tersusun dan hadir di hadapan pembaca secara utuh, sistematis, dan mudah diakses mengenai perjalanan panjang tradisi intelektual Islam, khususnya di dalam bidang filsafat. Sejak abad ke-8 hingga masa modern, dunia Islam telah melahirkan para pemikir-pemikir yang besar, yang memiliki pemikiran yang luas, yang bukan hanya mempengaruhi peradaban Islam itu sendiri, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan filsafat di dunia pada saat ini. Dalam menyusun buku ini, penulis juga berupaya merangkum gagasan-gagasan utama dari para filsuf Muslim seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, dan juga Ibnu Rushd dan tokoh-tokoh lainnya. Kemudian menyajikannya dalam uraian yang ringkas namun tetap kaya secara intelektual. Pembaca diharapkan dapat melihat bagaimana pemikiran mereka berkembang, saling menguatkan, bahkan saling mengkritisi hingga melahirkan dinamika pemikiran yang begitu kompleks dan menarik dalam sejarah Islam. Oke, lanjut. Di sini ada daftar isinya, runtutan materinya, kemudian bab 1 pendahuluan. Di sini saya mengutip sedikit deskripsi singkat mengenai filsafat Muslim. Jadi, apa itu filsafat Muslim? Filsafat Muslim merupakan tradisi intelektual yang berkembang dalam peradaban Islam pada sejak abad ke-8 Masehi sebagai hasil interaksi kreatif antara ajaran wahyu, terutama Al-Quran, dan juga Sunnah, dengan berbagai tradisi filsafat klasik seperti filsafat Yunani, Persia, dan juga India yang masuk melalui proses penerjemahan besar-besaran pada masa Abbasiyah. Tradisi ini tidak hanya mentransmisikan gagasan-gagasan filosofis dari luar, tetapi juga mengolahnya secara kritis sehingga melahirkan kerangka berpikir baru yang sejalan dengan prinsip-prinsip tauhid. Dalam filsafat Muslim ini sendiri, akal memiliki kedudukan penting sebagai alat untuk memahami realitas, mengungkapkan hikmah penciptanya, dan menafsirkan tanda-tanda Tuhan di alam semesta, namun tetap diseimbangkan dengan otoritas wahyu sebagai sumber kebenaran yang absolut. Kemudian tujuan dari dibuatnya buku digital ini itu untuk memenuhi tugas mata kuliah yang diampu oleh Bapak Dr. Iqbal Amar Muzaki, MPD, sekaligus memberikan pemahaman komprehensif mengenai perkembangan pemikiran filsafat dasar dalam tradisi Islam, yang melalui pengajian terhadap 5 tokoh yang bakal saya bahas nantinya. Contoh tokohnya itu tadi Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, dan Ibnu Rushd. Apa sih manfaat dari penulisan ini? Penulis ini bermanfaat untuk memperkuat pemahaman mahasiswa terhadap kontribusi filsuf Muslim di dunia dalam membentuk fondasi keilmuan dan juga pemikiran yang rasional dalam peradaban Islam, sekaligus memberikan gambaran-gambaran menyeluruh mengenai perkembangan gagasan filosofis dari masa ke masa. Kemudian di sini langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama akan saya bahas ini mengenai tokoh Al-Kindi. Al-Kindi sendiri lahir pada abad 801 sampai 873 Masehi, yang dimana ia dijuluki sebagai filsuf Arab pertama. Ia juga merupakan pionir penting dalam lahirnya tradisi filsafat Islam pada masa keemasan dinasti Abbasiyah. Al-Kindi sendiri lahir di Kufah dalam bidang politik dan juga intelektual, sehingga sejak kecil ia memperoleh pendidikan yang terbaik dalam bahasa Arab
ilmu-ilmu agama, matematika, logika, kedokteran, dan juga astronomi. Nah, ketika Al-Kindi ini sudah dewasa, Al-Kindi pindah ke Baghdad dan kemudian ia menjadi salah satu tokoh terkemuka di Baitul Al-Hikmah, di mana Baitul Al-Hikmah ini pusat penelitian dan penerjemahan terbesar pada masa itu. Di sana juga ia terlibat dalam proyek besar penerjemahan karya-karya ilmiah dan juga dari filosofis Yunani. Apa sih gagasan utama dari Al-Kindi ini? Nah, Al-Kindi ini bergagas bahwasannya pusat pada upaya mengintegrasikan rasionalitas filsafat Yunani dengan ajaran tauhid, dengan menegaskan bahwa akal dan juga wahyu berasal dari sumber kebenaran yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ia tidak mungkin terjadi pertentangan hakiki antara keduanya. Dalam metafisika, ia menegaskan bahwa Tuhan adalah al-sabab al-awal atau sebab pertama yang mutlak hanya satu, dan juga menjadi penyebab bagi seluruh wujud tanpa memerlukan sebab lainnya. Ia juga menolak tegas pandangan kekodiman materi dan menegaskan bahwa alam diciptakan dari ketiadaan. Dalam epistemologinya, Al-Kindi mengembangkan konsep tentang perkembangan intelektual menuju al-aql al-fa'al atau intelektual yang aktif, yang melampaui pengalaman indrawi. Ia juga menulis tentang jiwa sebagai substansi imaterial yang terpisah dari tubuh namun mempengaruhi tindakan manusia, serta menekankan pentingnya penyucian akal untuk memperoleh pengetahuan yang tertinggi. Tak hanya itu, di bidang sains juga Al-Kindi memberikan kontribusi yang sangat signifikan melalui teori cahaya dan juga persepsi visual dalam optika. Kemudian lanjut ke tokoh yang kedua, yaitu Al-Farabi. Al-Farabi sendiri diperkirakan sejak 872 sampai 950 Masehi, yang dimana ia dijuluki sebagai Al-Muallim Al-Thani atau guru kedua setelah Al-Kindi. Nah, setelah Aristoteles merupakan salah satu filsuf terbesar dalam tradisi filsafat Islam dan tokoh penting yang menyusun kerangka sistematis bagi dialog antara akal dan wahyu, ia lahir di Farab atau Turkestan dalam lingkungan keluarga yang berbasik sebagai militer. Lalu ia menempuh pendidikan di Bukhara, Baghdad, sehingga ia menguasai berbagai disiplin ilmu seperti ilmu logika, ilmu musik, menguasai berbagai disiplin matematika, politik, dan juga metafisika. Nah, apa sih gagasan utama yang tampak dalam teori Al-Farabi ini adalah ia menciptakan teori emanasi, yaitu penjelasan metafisika tentang bagaimana wujud berasal dari Tuhan sebagai wujud pertama yang sempurna, darinya memancarkan akal-akal kosmik hingga terbentuknya alam materi dan manusia dalam politik. Nah, di dalam politik juga Al-Farabi terkenal dengan konsep Al-Madinah Al-Fadilah atau negara utama, yaitu negara ideal yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang memiliki sifat kenabian, kebijaksanaan, kesempurnaan moral, dan juga kemampuan intelektual yang tinggi. Kemudian yang ketiga ada Ibnu Sina. Ibnu Sina sendiri sejak abad 980 hingga 1037 Masehi. Ibnu Sina di barat dikenal sebagai Avicenna. Nah, Ibnu Sina sendiri adalah salah satu filsuf dan juga ilmuwan yang paling berpengaruh dalam sejarah intelektual Islam maupun sejarah di dunia ini. Ibnu Sina lahir di Afsyanah, di mana letaknya dekat dengan Bukhara, dan menunjukkan kecerdasan yang sangat luar biasa sejak ia kecil. Nah, dengan menguasai logika, filsafat kedokteran ataupun matematika dan juga astronomi sebelum ia usia 18 tahun. Nah, pada masa usia muda ia berhasil menyembuhkan Pangeran Nuh bin Masyur dari penyakit misteriusnya, sehingga ia diberikan akses penuh ke perpustakaan istana Samaniyah yang kaya akan literatur Arab, Persia, dan Yunani.
Setelah pemerintah Samaniyya runtuh, Ibnu Sina ini hidup berpindah-pindah antara Gurganji, Rai, Hamadan hingga ke Isfahan sambil terus-menerus menulis dan juga mengajar. Secara keseluruhan, ia menghasilkan lebih dari 450 karya dengan sekitaran 240 karya yang masih bertahan hingga saat ini. Nah, dalam filsafat, pemikiran Ibnu Sina mengembangkan sistem metafisika, di mana sistem ini sistem yang sudah rasional dan juga sudah matang, terutama melalui konsep wajib al-wujud atau wujud yang wajib sebagai Tuhan yang keberadaannya dan niscayanya menjadi sebab bagi segala wujud lain yang bersifat mungkin al-wujud. Ia juga menawarkan argumen kosmologis dengan 5 tingkat, mulai dari akal potensial hingga akal aktual dan juga akal mustafat. Nah, dalam psikologis juga Ibnu Sina membuktikan keabadian jiwa melalui eksperimen pikir manusia mengambang yang menyatakan bahwa kesadaran diri tidak bergantung pada tubuh. Di bidang epistemologi, ia menekankan bahwa pengetahuan diperoleh melalui proses abstraksi yang dibimbing oleh intelek aktif. Sementara dalam ilmu kedokteran, ia merumuskan teori sistematis tentang penyakit, anatomi, farmasi, dan juga diagnosa yang menjadi standar pengajaran kedokteran di Eropa ia hingga abad ke-17. Pemikiran Ibnu Sina menjadi fondasi utama bagi munculnya perdebatan metafisika dan juga teologi dalam dunia Islam, yang dimana ia mempengaruhi tokoh seperti Al-Ghazali, Ibnu Rushd, Fakhruddin Al-Razi, serta filsuf lainnya seperti Thomas Aquinas. Kemudian tokoh yang keempat ini adalah Al-Ghazali. Al-Ghazali sendiri sekitar abad 1058 hingga 1111 Masehi. Al-Ghazali memiliki nama lengkap yaitu Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Ia adalah salah satu pemikir terbesar dalam sejarah intelektual yang sangat luas dalam bidang teologi, filsafat, tasawuf, dan juga hukum Islam. Ia lahir di Tus atau di Persia, dan sejak kecil ia sudah menunjukkan kecerdasan yang sangat luar biasa, sehingga ia belajar pada para ulama besar seperti Imam Al-Juwaini di Nishapur setelah gurunya wafat. Al-Ghazali direkrut oleh Nizam al-Mulk untuk menjadi profesor di Madrasah Nizamiyah Baghdad. Nah, gagasan utama yang diberikan oleh Al-Ghazali terletak pada kritiknya terhadap para filsuf peripatetik, khususnya Ibnu Sina dan Al-Farabi, terutama dalam isu kekodiman alam, ketidaktahuan Tuhan terhadap partikular, dan penolakan terhadap kebangkitan jasmani. Namun, kritik ini bukan penolakan terhadap filsafat secara total, sebab ia tetap menerima logika, etika, dan epistemologi sebagai alat penting bagi agama. Nah, dalam Tafawud al-Falasifah, ia menunjukkan bahwa akal memiliki batasan dan tidak dapat mencapai kebenaran metafisik tanpa bantuan wahyu. Sementara dalam Ihya Ulum Aladin, ia membangun sintesis antara syariat, teologi, dan tasawuf melalui konsep penyucian hati dan ma'rifah sebagai puncak pengetahuan. Nah, sumbangan Al-Ghazali tidak hanya mempengaruhi perkembangan teologi Asy'ariyah dan tasawuf saja selama beradab-adab, bahkan turut mempengaruhi pemikiran Latin yang ia bangun antara rasional dan juga spiritualitas. Kemudian yang selanjutnya ada Ibnu Rushd. Ibnu Rushd sendiri sejak tahun 1126 hingga 1998 Masehi. Nah, Ibnu Rushd sendiri dikenal di barat sebagai Averroes, adalah salah satu seorang filsuf muslim, ahli hukum, dokter, dan juga ilmuwan terbesar dalam peradaban Islam. Nah, ia juga sekaligus tokoh terakhir dan paling matang dari tradisi filsafat peripatetik di dunia Islam. Ia lahir di Cordoba dari keluarga terpandang yang selama beberapa generasi ia berprofesi sebagai kadi dan juga penasihat politik.
sehingga sejak kecil ia mendapatkan pendidikan intensif dalam fikih, hadis, logika, filsafat, matematika, astronomi, dan juga kedokteran. Nah, setelah ia menyelesaikan studinya, Ibnu Rushd diangkat menjadi qadhi di Sevilla dan kemudian Cordoba, serta menjadi dokter istana dan penasihat intelektual bagi Khalifah Abu Yakub Yusuf dari dinasti Almohad. Nah, dalam filsafat, Ibnu Rushd juga menegaskan bahwa akal adalah instrumen utama untuk menyingkap kebenaran, dan bahwa agama serta filsafat tidak bertentangan, melainkan saling melengkapi. Wahyu mengungkapkan kebenaran dalam bentuk simbolis bagi masyarakat umum, sedangkan filsafat menjelaskan kebenaran yang sama secara demonstratif bagi kaum terpelajar. Ia menolak kritik dari Al-Ghazali terhadap rasionalitas filosofis dalam Tahafut al-Falasifah dan membalasnya melalui karyanya yang berjudul Tahafut al-Tahafut, di mana ia mempertahankan prinsip kausalitas, keabadian gerak, serta struktur rasional alam. Dalam teori intelektual, Ibnu Rushd juga membedakan antara intelektual potensial dan intelektual aktual, serta menjelaskan bahwa pencapaian intelektual tertinggi terjadi ketika manusia mampu langsung berhubungan dengan intelek aktif yang bersifat universal. Nah, di dalam bidang politik juga ia mengembangkan pandangan bahwa negara yang baik adalah negara yang dipimpin berdasarkan nalar dan juga keadilan. Ia terinspirasi dari gagasan politik Plato dan juga Aristoteles. Nah, selesai. Kemudian di bab 3 penutup. Jadi kesimpulannya, perjalanan intelektual 5 filsuf muslim besar seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, dan Ibnu Rushd adalah menunjukkan bahwa tradisi pemikiran Islam tidak pernah statis, melainkan berkembang melalui dialog kritis antara wahyu, akal, dan realitas sosial budaya zamannya. Al-Kindi membuka gerbang filsafat dalam dunia Islam dengan mengharmoniskan ajaran agama dan rasionalitas Yunani. Al-Farabi kemudian membangun sistem filsafat politik dan metafisika yang lebih kompleks, yang dimana ia memadukan teori kenabian dengan konsep negara utama sebagai ruang kesempurnaan moral. Kemudian Ibnu Sina memperluas bangunan tersebut melalui sintesis besar antara metafisika, logika, kedokteran, menjadikan filsafat sebagai jalan untuk memahami hubungan. Kemudian Ibnu Rushd mengembalikan peran rasio ke posisi tertingginya dengan argumentasi bahwa filsafat dan syariat tidak bertentangan. Melalui kelima tokoh tersebut terlihat bahwa filsafat Islam bukan sekedar imitasi pemikiran Yunani, tetapi juga merupakan tradisi kreatif yang membentuk identitas intelektual Islam, bahkan memberi pengaruh mendalam terhadap perkembangan ilmu pengetahuan global. Setiap tokoh memberikan corak khas rasionalitas murni, rekonsiliasi wahyu dan akal, teori kenabian, analisis metafisika, hingga kritik teologis yang mendalam, kontradiksi melainkan bukti dinamika ilmiah yang memperkaya kajian atas para filsuf muslim. Nah, dalam memahami sejarah intelektual peradaban Islam, tetapi juga sangat relevan untuk menjawab tantangan di era modern ini, terutama dalam membangun kerangka berpikir yang kritis, sistematis, moderat, dan juga berakar kuat pada tradisi keilmuan Islam. Kemudian di sini ada daftar pustaka di mana saya mengutip dari beberapa buku dan juga jurnal-jurnal. Oke, baik, mungkin sekian yang bisa saya presentasikan mengenai tugas yang diberikan oleh Bapak Dr. Iqbal Amar Muzaki MPD selaku dosen pengampu mata kuliah filsafat ilmu yang memberikan tugas mengenai buku digital yang bertemakan filsafat muslim dari masa ke masa. Mungkin kurang lebih sekian. Mohon maaf jika ada salah kata.
Ihdinas siratal mustaqim. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.